我们各种川航行动，包括训练活动，完全。Korea Utara mengkritik AS karena ikut campur dalam masalah Taiwan dan menggunakan pulau itu sebagai alat untuk menekan China. Komentar itu muncul beberapa hari setelah Joe Biden mengklaim bahwa AS berkomitmen untuk membela Taiwan jika terjadi konflik antara pulau itu dan China. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Pak Myong-ho mengatakan pada hari Jumat yang menghasilkan ketegangan militer AS dengan China untuk ikut campur dalam masalah Taiwan menggunakan pulau itu sebagai instrumen tekanan pada raksasa Asia. Dia menambahkan, AS menggunakan Taiwan sebagai alat untuk menekan China dan sebagai pos terdepan untuk mendominasi China dalam keadaan darurat, meskipun tampaknya mematuhi kebijakan satu China, kata diplomat itu. Taiwan adalah bagian integral dari China. Soal Taiwan, dari A sampai Z, adalah urusan dalam negeri China, katanya. Pada saat yang sama, Pak Myong-ho berargumen bahwa campur tangan AS yang mengganggu dalam masalah Taiwan membawa potensi bahaya melepaskan situasi rumit di semenanjung Korea. Namun, AS harus ingat bahwa campur tangan sembrononya dalam urusan internal, upaya perpecahannya dan kebijakan standar ganda hanya akan menyebabkan konsekuensi yang tragis bagi negara Amerika itu sendiri, mengangkat kapak untuk membiarkannya jatuh kakinya sendiri, pungkas pejabat senior itu. Komentar Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara muncul setelah pernyataan Joe Biden bahwa AS setuju untuk membela Taiwan jika diserang oleh China. Jumat ini, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menekankan bahwa pernyataan Biden tidak mewakili perubahan apapun dalam kebijakan, ambiguitas strategis Washington terhadap Taipei, yang menyiratkan pengakuan Beijing sebagai satu-satunya pemerintah China yang sah, di satu sisi, dan hak untuk mempertahankan hubungan khusus dengan Pulau Cina yang berpemerintahan sendiri, di sisi lain. Selama beberapa dekade, Washington telah menerapkan kebijakan ambiguitas strategis yang menyiratkan pengakuan Beijing sebagai satu-satunya pemerintah China yang sah dan hak untuk mempertahankan hubungan khusus dengan pulau yang berpemerintahan sendiri itu. AS akan membela Taiwan dalam hal konflik bersenjata dengan Cina daratan. Presiden AS Joe Biden mengatakan Kamis selama acara yang diselenggarakan oleh CNN. Ya, kami berkomitmen untuk melakukan itu, kata Biden ketika menjawab pertanyaan apakah AS akan membela pulau itu jika diserang oleh Beijing. Selanjutnya, juru bicara Gedung Putih menekankan bahwa pernyataan Biden tidak mewakili perubahan apapun dalam kebijakan, ambiguitas strategis Washington terhadap Taipei, yang menyiratkan pengakuan Beijing sebagai satu-satunya pemerintah China yang sah, di satu sisi, dan hak untuk mempertahankan hubungan khusus dengan Pulau Cina yang diperintah sendiri, di sisi lain. Hubungan pertahanan AS dengan Taiwan diatur oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan. Kami akan menjunjung tinggi komitmen kami di bawah hukum, terus mendukung pertahanan diri Taiwan, dan terus menentang setiap perubahan sepihak dalam status quo, juru bicara itu menambahkan, dikutip Reuters. Pada gilirannya, Xavier Chang, juru bicara pemimpin pulau itu, menekankan bahwa Taipei tidak akan menyerah pada tekanan dari Beijing atau maju cepat ketika menerima dukungan dari Washington. Dia juga memuji tindakan berkelanjutan dari administrasi Biden yang menunjukkan bahwa mereka mendukung Taiwan sekokoh batu. Sementara itu, Beijing mendesak Washington untuk menghindari pengiriman sinyal yang salah kepada pihak berwenang di pulau itu. AS harus berhati-hati dalam kata-kata dan tindakannya tentang masalah Taiwan, dan tidak mengirim sinyal yang salah kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan agar tidak secara serius merusak hubungannya dengan China, serta perdamaian dan stabilitas di negara itu. Selat Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam konferensi pers, Jumat. Meningkatnya ketegangan baru-baru ini di sekitar Taiwan disebabkan oleh meningkatnya perbedaan geopolitik antara China dan AS. Saat konfrontasi ini meningkat, keseimbangan kekuatan di sekitar pulau itu bergeser secara dramatis ke fase baru yang berbahaya. Dengan perkembangan ini, muncul kekhawatiran tentang kemungkinan konflik atas wilayah pemerintahan sendiri yang dapat melibatkan konfrontasi langsung antara pasukan AS dan China. Salam riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Shark Indo Militer. 不过，根据美国防务新闻当时的评估，日向级想要改装为轻型航母仍面临许多难题。
该舰不但吨位偏小，而且原位停放直升机设计的升降机和机库布局都不足以满足容纳固定翼战斗机的要求。此外，它的飞行甲板厚度不够，无法承受固定翼战斗机起降时的巨大冲击和高温位。